Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, kita lanjut videonya, tadi kepotong angka karena ada sesuatu hal, jadi videonya kepotong. Kita ulangi lagi dari awal. Kita yang dibahas kita yaitu apa tadi? Syarat sah sholat. Ada berapa? Itu tadi sudah Bapak sampaikan. Ini ada di kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah itu membahas tentang fikih, tata cara sholat, terus tata cara wudhu, rukun syarat wudhu, seperti puasa, ada dibahas di situ. Maka salah satunya Bapak sampaikan adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini begini definisinya, pengertiannya. Kalau yang 8 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terpenuhi ketika sholat, kita sholat Allahu Akbar, terpenuhi yang 8 ini, maka sholat kita menurut syariat, menurut hukum sudah sah, boleh. Artinya tinggal ketentuan Allah diterima atau tidak. Tapi kalau kita sudah hilang ibarat ini 2, maka secara hukum syar'i aja dia sudah batal, sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak diterima? Karena syaratnya tidak ada atau hilang salah satu. Maka apa aja syarat sholat? Yang pertama, suci dari 2 hadas. Dari 2 hadas itu mana aja? Ini penting, perhatikan. Ini penting untuk bekal kita nanti setelah kita udah balik atau dari sekarang pun sudah kita harus sudah tahu apa aja syarat sholat. Jangan sampai kita sholat rupanya syaratnya dilanggar sama kita, nggak diindahkan, nggak dipakai. Tadi kita sampaikan syarat sholat yang pertama adalah suci dari 2 hadas. 2 hadas tadi disampaikan apa? Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar bisa disucikan hanya 1, tidak dengan meruduk, melainkan dengan apa? Mandi apa? Mandi wajib. Nah, jadi hadas besar itu disucikannya dengan mandi wajib. Seperti apa? Kalau di perempuan yang entah udah ada yang haid belum? Belum. Oh, berarti belum balik. Nanti kalau udah haid, datang lampu merah, tuing lampu merah, mobil aja langsung berhenti. Tak boleh dilanggar. Kalau ada lampu merah di lalu lintas kan udah pernah nengok belum? Masa nggak nengok? Nggak pernah nengok. Kalau naik Honda, naik mobil sama ayah sama bunda, lampu merah di depan, pas di perempatan atau di pertigaan, kita tabrak nggak? Nggak. Kalau ditabrak apa yang terjadi? Kecelakaan. Kalau lampu merah kita lewati, yang akhirnya kita tabrakan, kecelakaan. Artinya apa? Ketika kita punya datang lampu merah, datang haid, tadi contohnya, maka kita tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh masuk ke masjid kalau diawalkan netes darah ke lantai masjid. Nanti masih banyak apa aja yang tidak boleh bagi yang haid. Kedepannya kita bahas. Atau habis melahirkan, itu tidak bisa disucikan dengan berwudu aja, tetapi harus mandi besar. Atau laki-laki umpamanya sudah ada yang besar nih, mimpi indah di tengah malam. Kalau ngopol itu tidak masalah. Nanti keluar mani itu keluar air putih. Bukan ompol. Nanti ompol
usah banyak. Kalau mimpi pipis umpamanya, karena mimpi gejala itu rupanya sampai pipis. Terus, rupanya di kasur udah basah kayak kolam. Nah, bukannya itu, bukan karena alkohol, tetapi keluar air mani yang putih kayak air beras. Nah, itu tanda kalau yang udah balik itu. Itu tidak bisa dengan berwudu aja. Dia harus dengan mandi berwajib, mandi besar. Kalau umpama nanti malam tiba-tiba mimpi indah, mimpi nikmat, keluarlah air mani. Nah, itu tanda kalian sudah balik. Nah, kalau sudah balik, mau tak mau wajib sholat. Gak boleh lalai ketika sebelum balik. Kenapa? Kalau sebelum balik belum ada hukuman. Jadi ketika kalian sholat tuh, itu pahalanya orang tua. Tetapi kalau kalian sudah balik lalu sholat, maka pahalanya untuk kalian sendiri. Lalu sudah balik, ditinggalkan sholat, maka disiksa. Masukin ke dalam neraka. Paham? Sekarang pembahasan hadis kecil. Hadis kecil. Hadis kecil model apa? Model pipis, jus, atau model kentut, atau model ini. Itu bisa disucikan dengan berwudu. Akan tetapi air pipis bekas pipisnya, bekas enya harus disucikan terlebih dahulu. Jangan naik dulu doa, langsung cepok. Gak bisa itu. Itu harus dibersihkan terlebih dahulu, baru boleh berwudu. Paham kiranya? Tuh, yang pertama suci dari dua hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci dari najis pakaian, badan dan tempat. Jadi ketika kita sholat, ada iklan bukan? Ketika kita sholat, pakaian kita harus bersih dari najis. Najis apa, Pak? Iya, najis ada najis mukallado, mutawasito, mukallafah. Besok kita bahas juga ke depannya tentang najis. Intinya, seumpama di pakaian kita ada yang cicak di sini. Atau di badan kita karena kita habis main-main, entah main layangan, entah main bola, entah main sepeda, rupanya terciprat ke sini ke kaki air comberan. Tiba-tiba kita langsung sholat tidak dibersihkan dulu. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Maka wajib dibersihkan baik pakaiannya. Dari sini fokus. Biar aja ada selesai aja. Baik pakaiannya. Pakaian ini belum tentu baju aja. Bisa gamis, bisa sarung ketika sholat. Jilbab atau peci. Baik badannya dan juga tempatnya. Yang ketiga, menutup aurat. Harus tertutup aurat. Maka besok kita bahas juga aurat laki-laki ketika sholat apa aja, aurat perempuan ketika sholat apa aja. Yang pada intinya aurat kita ditutup paling tidak seperti ini. Kalau laki-laki, kalau perempuan pakai telepon. Yang keempat, menghadap kiblat. Jadi sholat itu kita harus menghadap kiblat, jangan menghadap matahari. Kalau menghadap matahari nanti dikira Tuhannya adalah matahari. Kayak orang siapa? Orang mana? Yang menyembah matahari itu negara mana? Ada yang tahu nggak? Cina.
Yang benderanya di tengah itu ya Jepang. Orang Jepang itu iya ada bulat di tengah. Tapi kan ada isyarat ini, ada bulat di tengah. Itu ya Jepang. Jepang itu menganggap Tuhannya itu adalah mata. Menghadap kiblat, jangan menghadap mana-mana. Kalau kita kiblatnya sebelah mana? Sekarang posisi ke sebelah. Dah. Yang kelima, masuk waktu. Harus masuk waktu. Jangan sampai mau sholat duhur jam 10. Sah tidak? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena belum waktu sholat duhur. Kalau sekarang duhur jam 12 lewat 25. Jangan sebelum jam 12 kita sholat. Kenapa? Karena kita belum masuk waktu duhur. Mengetahui bahwa sholat itu fardu. Kita tahu, oh ini jam sekian, jam 12 lewat 25, sholat fardu apa? Jam 12 lewat 25 sekarang sholat fardu apa? Duhur. Jangan sampai jam 12 lewat 25 kita usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilan qiblat ya ta'ala Allahu akbar. Rupanya sholatnya tengah apa? Di tengah siang hari bolong. Di tengah hari bolong. Niatnya sholat subuh. Sah atau tidak? Tidak. Karena kenapa? Karena bukan waktunya. Dia tidak tahu sholat itu fardu. Atau kita mau sholat duhur tetapi niatnya sunat, itu tidak boleh karena tidak sah. Kemudian tidak meyakini fardu sholat sebagai sunat. Umpamanya niat usolli fardhu duhri, kita diikatkan dalam hati dianggap sunat, maka itu tidak boleh. Yang terakhir yang kedelapan, menjamin pembatal-pembatalnya. Umpamanya apa aja pembatalnya? Umpamanya